Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, Tarancan Heru kali ini ingin membuat sebuah ini membahas konten bersejarah, yaitu sejarah Majapahit ya, masih Majapahit. Ketika kita membicarakan tentang Majapahit, ada sosok yang tidak bisa lepas dari kisah Majapahit ini. Sosok ini berada di antara dua kerajaan besar, yaitu Singasari dan Majapahit. Beliau adalah Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu adalah seorang pejabat di kerajaan Singasari. Pangkatnya itu adalah Tumenggung. Dia mempunyai peran penting di dalam pemerintahan Singasari, teman-teman. Tetapi ketika Prabu Kertanegara itu diangkat dan bertahta di Singasari, Arya Wiraraja itu adalah salah seorang yang menentang ataupun tidak setuju dengan keputusan sang raja. Oleh karena itu, oleh Kartanegara, Arya Wiraraja itu dipindahkan ke Sumenep menjadi adipati di Sumenep, Madura, teman-teman. Teman-teman, pemindahan Arya Wiraraja ke Sumenep atau ke Madura itu membuat Arya Wiraraja tidak senang terhadap Prabu Kartanegara. Ia merasa dia disingkirkan dari pusat kerajaan Singasari. Padahal menurut dia, apa yang telah dilakukan oleh Arya Wiraraja itu adalah semata-mata untuk kepentingan kerajaan Singasari itu sendiri. Teman-teman, kemudian Arya Wiraraja itu didorong oleh rasa tidak senangnya atas keputusan dari Kartanegara. Itu di Madura itu selalu mengikuti gerak-gerik dari Prabu Kartanegara, termasuk gerak-geriknya ketika Prabu Kartanegara itu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk melakukan operasi Pamalayu ataupun perluasan atau menyatukan Bukit Bantara. Teman-teman, pengiriman pasukan ke luar Jawa yang dilakukan oleh Kartanegara secara terus-menerus itu sangat menggembirakan bagi Arya Wiraraja. Ketika Prabu Kartanegara mengirimkan pasukannya lagi dalam jumlah yang sangat besar untuk mengawal Arca Amogapasa yang akan dikirimkan ke Dharmasraya Melayu, teman-teman, itu dianggap sebagai kesempatan yang sangat bagus sekali oleh Arya Wiraraja untuk melaksanakan niatnya. Teman-teman, kemudian Arya Wiraraja itu mengirimkan surat kepada Jayakatwang, yaitu keturunan dari Prabu Kartajaya dari Kediri, teman-teman, mengatakan bahwa ini kesempatan bagus untuk mengembalikan kejayaan leluhurnya, yaitu Prabu Kartajaya dari Kediri, teman-teman. Oleh karena itu surat yang dikirim oleh Arya Wiraraja terhadap Jayakatwang ini diterima dengan baik, dan bahkan Jayakatwang kemudian melakukan pemberontakan di saat itu, teman-teman. Singkat ceritanya, Arya Wiraraja itu bekerja sama dengan Jayakatwang untuk menghancurkan Kartanegara. Di satu sisi, Arya Wiraraja itu tidak membenci terhadap Singasari, tetapi membenci secara pribadi terhadap Prabu Kartanegara. Tetapi buat Jayakatwang itu yang harus dihancurkan itu adalah Singasari. Teman-teman, serangan yang dilakukan Jayakatwang yang dibantu oleh Arya Wiraraja ini memang berhasil. Prabu Kartanegara itu akhirnya tumbang ataupun binasa, teman-teman. Tetapi menantu dari Kartanegara, yaitu Raden Wijaya, itu berhasil selamat, kemudian melarikan diri dan diterima oleh Arya Wiraraja di Sumenep. Teman-teman,
Jaya Katuang merasa sangat bersukacita teman-teman atas kematian Prabu Kartanegara. Dia merasa bangga sekali karena bisa mengembalikan kehormatan leluhurnya, yaitu Raja Kartajaya dari Kediri. Teman-teman, Jaya Katuang itu sebelumnya adalah raja dari Gelang-Gelang yang merupakan bawahan dari Kediri. Gelang-Gelang itu adalah kerajaan kecil di masa lampau yang sekarang letaknya itu berada di daerah Madiun. Kemudian pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Jaya Katuang itu dipindahkan ke Kediri, ke Daha, teman-teman. Tetapi pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Jaya Katuang itu tidak berlangsung lama, hanya bertahan setahun saja, teman-teman. Sementara itu di sisi lain di Sumenep itu Raden Wijaya yang melarikan diri ketika Singasari runtuh atau hancur, melarikan diri ke daerah Sumenep, yaitu menemui Adipati Wiraraja dan diberi perlindungan oleh para Wiraraja, karena pada dasarnya Arya Wiraraja itu tidak membenci Singasari, bahkan dia itu sangat mencintai Singasari. Oleh karena itu Raden Wijaya itu diterima baik di Singasari dan kemudian ditampung di sana selama pelarian, bahkan diberikan nasihat-nasihat strategi bagaimana cara bisa mengembalikan kejayaan Singasari kembali. Oleh karena itu kemudian Raden Wijaya itu dinasihati untuk sementara menggunakan teknik saja, menggunakan taktik yang halus, yaitu dengan cara menyerahkan diri terhadap Jaya Katuang sambil mempelajari dan mencari kesempatan untuk membalasnya, teman-teman. Kemudian Raden Wijaya itu memang benar-benar kembali ke Jaya Katuang dan mengabdi padanya hingga diberikan, teman-teman. Kemudian Raden Wijaya itu diberikan alas tarik oleh Prabu Jaya Katuang dan dibantu oleh orang-orang yang berasal dari Madura. Raden Wijaya membuka alas tarik itu menjadi sebuah desa yang kemudian diberi nama Majapahit, teman-teman. Hingga suatu saat datang pasukan dari Tartar yang menyerang ke daerah Jawa. Pasukan itu adalah pasukan dari Mongolia yang dulu utusannya dari Mongolia itu yang pernah dipotong telinganya oleh Prabu Kartanegara, karena tidak tahu bahwa Prabu Kartanegara itu sudah digulingkan dan ganti oleh Jaya Katuang. Maka pasukan dari Mongol ini menyerang Jaya Katuang, teman-teman. Penyerangan dari Mongol ini benar-benar dimanfaatkan oleh oleh Raden Wijaya, dan setelah Jaya Katuang hancur oleh serangan Mongol, ketika itu tentara Mongol kembali diserang oleh Raden Wijaya. Disinilah taktik yang berperan dalam pendirian Majapahit itu merupakan otak dari Arya Wiraraja, teman-teman. Oke, teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman ada kritikan dan saran, silahkan disampaikan melalui kolom komentar, teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.